Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini, Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novel dan preview Donghua Soul Land 2, Sekte Tang yang tak tertandingi episode 19. Setelah sampai di wilayah inti ujung utara, yang merupakan tempat tinggal permaisuri Kalajengking Giok S, Tianmeng dan Huo Yuhao melakukan ritual untuk memanggil salah satu penguasa ujung utara itu. Untuk memancing permaisuri Kalajengking Giok S, Tianmeng mengeluarkan 9 bola cahaya emas dari tubuh Yuhao. Kemudian 9 bola cahaya itu membentuk sosok manusia, yang merupakan tubuh spiritual Tianmeng. Dalam deskripsi novelnya, tubuh spiritual Tianmeng tersebut sangat mirip dengan Huo Yuhao. Kemudian, Tianmeng melepaskan kekuatan spiritualnya yang mengerikan, lalu memanggil permaisuri Kalajengking Giok S untuk keluar. Merasakan aura yang familiar, permaisuri Kalajengking Giok S segera menampakkan diri di depan Tianmeng. Namun dia tidak merasakan kehadiran Yuhao, pasalnya nafas Yuhao telah dilindungi oleh Tianmeng. Setelah kedatangannya, terjadilah obrolan antara mereka. Intinya Tianmeng menyatakan perasaannya kepada Kaisar S, dan ingin hidup bersamanya. Meskipun mereka berasal dari ras yang berbeda, dan ditakdirkan sebagai predator dan mangsa, Tianmeng tidak memperdulikan itu. Kaisar S langsung menolak ajakan Tianmeng, pasalnya Tianmeng tidak memiliki kualifikasi untuk hidup bersamanya, apalagi Tianmeng adalah makanan bagi ras Kalajengking Giok S. Kejadian ini membuat Yuhao tercengang dan merasa dikhianati. Yuhao bergumam apakah benar Tianmeng mengajaknya ke sini untuk membantu membangkitkan roh pelindung kedua Yuhao, atau hanya untuk mencari gebetan masa lalunya saja. Setelah bertemu dengan Tianmeng, permaisuri Kalajengking Giok S merasa marah, dan akan menghancurkan tubuh spiritual Tianmeng. Tianmeng segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengikat permaisuri Kalajengking Giok S, yang membuat kaisar kedua ujung utara itu tidak bisa bergerak sama sekali. Kini tubuh permaisuri Kalajengking Giok S telah diselimuti dengan cahaya keemasan, dan itu segera menghilang setelah Tianmeng mengangkat tangannya. Setelah itu Tianmeng kembali ke lautan spiritual Yuhao, namun Yuhao masih tampak marah dan kecewa. Tanpa ragu-ragu lagi, Yuhao meminta klarifikasi Tianmeng, kenapa Tianmeng berbohong kepadanya. Tianmeng meminta maaf karena sudah berbohong, hal itu dikarenakan Tianmeng masih belum mempercayai Yuhao sepenuhnya. Tianmeng melanjutkan, dia memang sudah menyukai permaisuri Kalajengking Giok S sejak lama, meski ras mereka berbeda, dan ditakdirkan sebagai musuh. Permaisuri Kalajengking Giok S memiliki batas umur hingga 400.000 tahun, setelah itu dia akan meninggal. Tianmeng tidak menginginkan hal itu, bagaimanapun caranya Tianmeng akan memastikan permaisuri Kalajengking Giok S tetap hidup, meskipun cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan ini juga merupakan salah satu alasan mengapa Tianmeng mau menjadi cincin roh Yuhao. Terlebih lagi, yang dimaksud dengan hidup bersama itu hanyalah hubungan spiritual. Jadi intinya, Tianmeng ingin hidup bersama dengan permaisuri Kalajengking Giok S di lautan spiritual Yuhao. Bagaimana caranya? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Meskipun terlihat egois, tetap saja alasan Tianmeng menangkap permaisuri Kalajengking Giok S, juga untuk membangkitkan roh pelindung kedua Yuhao. Setelah mendengar penjelasan panjang Tianmeng, akhirnya Yuhao kembali ceria, dan tidak marah lagi dengan Tianmeng. Kemudian mereka pergi ke tempat aman, untuk melakukan rencana selanjutnya. Setelah sampai di tempat aman, Tianmeng segera mengeluarkan permaisuri Kalajengking Giok S, yang saat ini terpenjara di sebuah piringan emas. Kemudian Tianmeng menawarkan kehidupan abadi kepada permaisuri Kalajengking Giok S, mengingat saat ini salah satu penguasa ujung utara itu hampir mencapai batas umur hidupnya. Permaisuri Kalajengking Giok S mulai tertarik, dan bertanya bagaimana caranya. Tianmeng menjawab, caranya adalah dengan menjadikan Yuhao sebagai dewa. Pasalnya hanya dewa yang memiliki keabadian. Jika permaisuri Kalajengking Giok S mau menjadi cincin roh Yuhao, maka dia memiliki kesempatan untuk hidup abadi, walaupun hanya dalam wujud spiritual. Sebagai satu-satunya cincin roh kecerdasan, Tianmeng memiliki cara untuk melindungi kesadaran Kaisar Kalajengking Giok S, pada saat menyatu dengan tubuh Yuhao. Dengan begitu permaisuri Kalajengking Giok S juga akan menjadi cincin roh kecerdasan, seperti Tianmeng. Dengan begitu, maka Yuhao akan memiliki 2 cincin roh kecerdasan ya guys. Selain itu, permaisuri Kalajengking Giok S juga akan memiliki kesadaran yang hidup di tubuh Yuhao, seperti halnya dengan Tianmeng. Karena tawaran Tianmeng ini sangat menggiurkan, akhirnya permaisuri Kalajengking Giok S setuju dengan rencana Tianmeng. Jika setuju, maka permaisuri Kalajengking Giok S akan menjadi cincin roh pertama untuk roh pelindung kedua Yuhao, yang beratribut S. Yuhao merasa senang, karena roh pelindung keduanya akan segera bangkit, dan cincin pertamanya berusia hampir 400.000 tahun. Agar tubuh Yuhao mampu menerima semua kekuatannya,
kalajengking Giok Es akan memberikan tulang jiwanya terlebih dahulu, untuk memperkuat tubuh Yu Hao. Mengingat usia kultivasi permaisuri kalajengking Giok Es hampir 400.000 tahun, maka dia memiliki tulang jiwa yang sangat kuat. Selain itu, permaisuri kalajengking Giok Es juga dapat merubah bentuk tulang jiwanya sesuai keinginan Yu Hao. Permaisuri kalajengking Giok Es merasa tulang jiwa yang cocok untuk Yu Hao adalah tulang belakang. Proses penanaman tulang belakang ini sangat menyakitkan, pasalnya itu akan menghancurkan seluruh kerangka Yu Hao, dan menggantinya yang baru, dan lebih kuat. Permaisuri kalajengking Giok Es akan melindungi tubuh Yu Hao agar tidak hancur, tapi Yu Hao harus bisa mengendalikan pikirannya, agar proses penanaman tulang jiwa berhasil. Karena Yu Hao sudah bertekad untuk menjadi lebih kuat, maka dia menerima ujian hidup dan mati ini dengan senang hati. Kemudian proses penyatuan tulang jiwa akan dimulai, permaisuri kalajengking Giok Es mengeluarkan aura dingin agar bisa mengurangi sedikit rasa sakit Yu Hao. Hawa dingin yang mengerikan ini membuat Yu Hao menggigil, dan bahkan membeku. Setelah itu permaisuri kalajengking Giok Es menusukkan ekornya ke tulang belakang Yu Hao, dan segera rasa sakit yang mengerikan menjalar ke seluruh tubuh Yu Hao. Singkat cerita, kini proses penyatuan tulang jiwa telah mencapai tahap terakhir, namun ini akan menimbulkan rasa sakit yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Saat rasa sakit terakhir dimulai, tubuh Huo Yu Hao tiba-tiba tersentak. Lautan spiritualnya melonjak hebat, seperti akan runtuh dalam sekejap. Ketika Tian Meng akan bertindak, tiba-tiba Yu Hao melarangnya, karena Yu Hao ingin mengatasinya sendiri. Ketika itulah Yu Hao teringat kenangan bersama ibunya, dan hal itu membuat Yu Hao bertekad untuk menjadi lebih kuat, lalu membalaskan dendam ibunya pada orang-orang Adipati Macan Putih. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Huo Yu Hao akan berhasil menjalani ujian hidup dan mati ini? Mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap Sabtu, jam 9 di Tencent Video. Biar nggak penasaran dengan Soul Land 2 episode 19, langsung saja kita menuju ke video cuplikannya. 既然送上门来，你就一定要死。你不怕死吗？你会承受？我愿意接受你的考验。哼！天梦哥，真的只是为了帮我决心武魂吗？希望你的命比你的嘴更硬。这个孩子太弱了，常人无法想象的痛苦。快停手！宇浩死了，你也得玩完。不好，宇浩的精神之海就要崩溃了。